Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 3333240125 dari kelompok 6 SIP 1 Praktikum Penelitian Operasional 1 jurusan Teknik Industri angkatan 2024. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan analisis sensitivitas dengan dua software yaitu POMQM dan juga Microsoft Excel. Langsung saja kita ke permasalahannya. Jadi di sini ada sebuah perusahaan elektronik yang memiliki tiga jenis produk yaitu TV, laptop, dan juga smartphone. Ketiga produk tersebut harus melewati tiga tahap yaitu designing, assembly, dan juga testing. Ketiga proses tersebut memiliki batasan jamnya yaitu 480 jam untuk designing, 360 jam untuk assembly, dan 580 jam untuk testing. Untuk menghasilkan satu unit TV dibutuhkan 4 jam designing, 2 jam assembly, dan 3 jam testing. Sedangkan untuk satu unit laptop dibutuhkan 6 jam designing, 5 jam assembly, dan 8 jam testing. Selanjutnya, untuk satu unit smartphone dibutuhkan masing-masing 5 jam designing, 6 jam assembly, dan 6 jam testing. Keuntungannya untuk satu TV yaitu $12, untuk satu laptop yaitu $18, dan untuk smartphone $15. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan 4 permasalahan, yaitu yang pertama, membuat model matematikanya, yang kedua yaitu mencari nilai shadow price-nya, yang ketiga yaitu mencari solusi baru apabila ada penambahan atau pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Dan yang terakhir yaitu apabila perusahaan ingin menambah tablet baru, menambah produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan $1 per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Oke, langsung saja kita ke software yang pertama yaitu POMQM. Di sini kita ke bagian modul, lalu ke linear programming, lalu new. Untuk titelnya kita tulis untuk constraint-nya, karena tadi ada tiga yaitu designing, assembly, dan juga testing, maka di sini kita cantumkan tiga. Dan untuk variabel juga sama ada tiga yaitu TV, laptop, dan juga smartphone. Untuk objektifnya yaitu maximize, karena kita mencari keuntungan maksimum. Oke, selanjutnya kita di sini tinggal menamakan saja dari masing-masingnya, yaitu variabel yang pertama televisi, untuk yang kedua yaitu laptop, dan yang ketiga yaitu smartphone. Constraint yang pertama yaitu designing, constraint yang kedua yaitu assembly, dan yang ketiga yaitu testing. Di sini kita tinggal masukkan saja informasi yang telah ada di soal tadi. Untuk masing-masing yaitu keuntungan per unitnya. Dan di sini yaitu kebutuhan dari tiap unitnya untuk dihasilkan lewat designing, assembly, dan juga testing. Nah, untuk di RHS yaitu batasan dari designing, assembly, dan juga testing, maksimum jamnya. Di sini untuk designing itu 480 jam, untuk assembly yaitu 360 jam, dan untuk testing yaitu 580 jam. Nah, jika sudah kita tinggal solve saja. Nah, di sini sudah keluar untuk solusi optimalnya nanti membutuhkan produksi yaitu TV 30 unit, laptop 60 unit, dan smartphone 0 unit. Nanti akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar $1.440. Karena di sini kita ingin dengan analisis sensitivitas, maka kita bisa melihat melalui rangingnya. Nah, dari sini kita bisa melihat ada lower bound dan juga upper boundnya, sehingga kita tahu rentang perubahan dari koefisien fungsi tujuannya. Selanjutnya kita membutuhkan iterasinya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini, iterasinya membutuhkan 3, di mana untuk CJ min ZJ-nya yang bernilai itu hanya di select 1, artinya hanya designing-nya saja yang memiliki nilai nanti.
Oke, kita lanjut ke software yang kedua, yaitu Microsoft Excel. Nah, untuk yang di pertama, kita diminta untuk membuat model matematikanya. Di sini kita sudah membuat permisalan untuk televisi yaitu T, untuk laptop yaitu L, dan untuk smartphone yaitu S. Sehingga untuk fungsi tujuannya, kita menambahkan masing-masing di tiap fungsi kendalanya dengan S, yaitu select. Kenapa? Karena semua fungsi kendalanya merupakan fungsi kurang dari sama dengan. Sehingga untuk fungsi tujuannya nanti akan berbentuk Zmax sama dengan 12T ditambah 18L ditambah 15S ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3. Oke, selanjutnya ini merupakan iterasi 3 yang tadi ada di POMQM. Kita mencari yang kedua yaitu shadow price-nya. Untuk di bagian sini kita bisa copy paste dari POMQM. Kalau sudah, di sini kita bisa melihat untuk di CJ-ZJ-nya kan hanya di select 1. Karena select 2 dan select 3 itu bernilai 0, maka untuk shadow price-nya di bagian designing itu bernilai 3, untuk assembly itu 0, dan untuk testing itu juga 0. Oke, kita sudah ketemu shadow price-nya, maka kita bisa lanjut ke change factor atau ke permasalahan yang ketiga, yaitu penambahan dan pengurangan 5 jam pada proses designing. Untuk solusi lama, kita bisa mengambil dari kuantitinya sini. Lalu ini kita drag sampai ke slide 3. Untuk perubahannya, kita bisa menghitung dengan cara sama dengan dari slide 1 dikali dengan 5, karena diminta penambahan 5 jam pada proses designing. Berarti yang kita pakai adalah slide 1. Lalu kita drag ke sampai slide 3. Nah, sudah ketemu hasilnya. Untuk solusi baru, kita bisa tinggal menjumlahkan dari solusi lama ditambah dengan perubahan. Oke, sudah ketemu untuk solusi barunya, maka untuk keuntungan baru, kita dapat menghitung dengan sama dengan dari solusi baru dikalikan, mohon maaf, kita ulang. Untuk keuntungan barunya, kita bisa mengkalikan solusi baru dengan keuntungannya. Jadi kita jumlahkan semua, maka sama dengan solusi baru dari T dikali dengan keuntungannya. Lalu ditambah solusi baru dari L dikali dengan keuntungannya. Ditambah lagi dengan solusi baru dari select 3 dikali dengan keuntungannya yaitu 0. Maka ini bisa kita hasilkan yaitu 1455. Nah, untuk keuntungan lamanya tadi kita sudah punya yaitu 1440. Maka untuk perubahannya kita tinggal menyelesaikan saja dari keuntungan baru dengan keuntungan lama. Maaf, kita ulang. Oke, berarti untuk perubahannya pada penambahan 5 jam adalah sebesar 15. Lanjut, untuk solusi lama juga sama, kita masih pakai yang dari quantity. Untuk perubahannya, kita gunakan juga select 1 dikalikan dengan min 5. Kenapa min 5? Karena di sini pengurangan. Oke. Di sini kita bisa drag. Nah,
Untuk solusi barunya, kita jumlahkan dari solusi lama dengan perubahan. Untuk keuntungan baru sama seperti tadi, solusi baru dikalikan dengan keuntungannya. Untuk keuntungan baru pada pengurangan 5 jam sebesar 1425. Dan untuk keuntungan lamanya 1440. Maka untuk perubahannya kita bisa mengurangkan yang baru dengan yang lama. Maka perubahannya itu min 15. Lanjut untuk permasalahan yang keempat, yaitu penambahan produk berupa tablet. Kita bisa memasukkan jumlah yang diperlukan tadi adalah desainingnya 2 jam, assembly-nya juga 2 jam, dan testingnya 1 jam. Kita make sure lagi. Oke, benar. Berarti untuk nilai per jamnya kita bisa masukkan nilai dari shadow price-nya. Sama dengan di yang sini. Lalu kita drag ke kanan. Nah, untuk totalnya kita bisa mengalihkan jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Lalu kita drag ke kanan. Dan untuk total biayanya, maka total dari tiap tahap, yaitu designing, assembly, dan juga testing. Maka sum dari ini semua. Hasilnya adalah 6. Oke, sudah selesai, maka bisa kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada cara untuk mencari solusi optimal juga dengan Microsoft Excel Solver. Gimana caranya? Pertama, kita masukkan dulu datanya, mulai dari constraint-nya dan juga variabel-variabelnya. Lanjut, kita bisa masukkan rumus sum product. Untuk array pertama, kita masukkan di bagian designing. Lalu titik komakan dengan solusi optimalnya. Untuk di bagian solusi optimal, kita kunci sekali. Lalu kita drag sampai ke bawah, sampai ke keuntungan. Selanjutnya, kita ke bagian data, lalu ke solver. Untuk set objektifnya, kita pilih yang keuntungan. Untuk to-nya yaitu maksimum. Untuk changing variabelnya, kita pilih yang solusi optimal. Untuk yang constraint-nya, kita masukkan. Pertama, kita masukkan fungsi yang kurang dari sama dengan. Ada 3. Untuk batasannya yaitu 480 sampai 580. Kita masukkan lagi untuk yang kedua, yaitu fungsi dengan tanda lebih dari sama dengan. Kita ubah tandanya. Dan untuk constraint-nya sama dengan. Lalu kita oke. Setelah itu kita pilih metode solvingnya yang simplex LV. Lalu solve. Setelah itu kita centang semua yang ada di reports dan oke. Nah, di sini juga keluar hasilnya, di mana untuk mencapai solusi optimum membutuhkan televisi sebanyak 30, laptop 60, dan smartphone 0. Nanti keuntungannya yaitu sebesar 1440. Oke, nah di bagian sini kita bisa melihat analisis sensitivitasnya, mulai dari value originalnya atau final value-nya, dan juga ada di sini shadow price-nya, ada objektif koefisiennya,
dan lain sebagainya. Oke, baik. Itu dia langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan analisis sensitivitas dengan dua software, yaitu POMQM dan juga Microsoft Excel. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.